Bapak Ibu Jemaat GPB Guna yang dikasihi Tuhan, oleh kasih setia Tuhan, hari ini kita dapat bertemu sekalipun hanya melalui channel YouTube, tapi kita percaya bahwa Tuhan selalu beserta dimanapun kita berada. Oleh sebab itu, saat ini sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa, kita serahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan Tuhan, terima kasih atas segala anugerah Tuhan, sehingga kami ada sebagaimana ada saat ini. Dan saat ini Tuhan, sebentar kami akan belajar firman-Mu. Kau pimpin hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu, berikan hikmat yang daripada Engkau. Biarkanlah Tuhan ditinggikan dan diagungkan. Berikanlah pewahyuan yang baru untuk mengerti dan menyampaikan firman-Mu dengan benar. Dan juga setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini, mereka yang sungguh-sungguh pasti diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu, dan nama Tuhan ditinggal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan hari ini. Kalau kita melihat kondisi, kita tahu bahwa situasi saat ini masih pemerintah atau seluruh dunia itu menghadapi yang namanya COVID-19. Nah, di dalam COVID-19 ini ada banyak hal yang kita lakukan dalam kehidupan ini yang seringkali terhambat atau seringkali menghadapi masalah. Tapi pertanyaannya, apakah setiap kita siap menghadapi masalah? Baik itu bukan hanya COVID aja, mungkin ada masalah yang lain. Karena akibat COVID itu ada banyak hal di pekerjaan, di kehidupan, semuanya terpengaruh. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita takut? Apakah kita menyerah dengan kondisi seperti ini di dalam kehidupan kita? Atau kita maju dan kita siap menghadapi dalam kondisi seperti ini? Dan hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita melihat firman Tuhan adalah kekuatan di dalam kehidupan kita. Dan setiap kita yang sungguh-sungguh pasti diberkati. Nah, mari kita belajar. Kita buka satu ayat yang mungkin sering kita dengar, bahkan kita pujikan. Kita sampaikan ayat ini dengan sepenuh hati kita di hadapan Tuhan. Seringkali kita pujikan itu, yaitu di dalam Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Kita baca bersama-sama. Di sana dikatakan, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Ini seringkali dipujikan, "Ku tidak takut." Nah, di saat ini kita melihat sedikit tentang Yesaya. Kitab ini ditulis oleh Nabi Yesaya yang waktu itu dia sebagai seorang nabi, dia menubuatkan atau menyampaikan khususnya pada pasal yang ke-40. Kalau Bapak Ibu lihat di pasal 40, di situ dikatakan sampai 48, keselamatan untuk bangsa yang di dalam pembuangan. Jadi di sini nubuatan bahwa nanti bangsa Israel itu akan ada dalam pembuangan. Nah, di dalam pembuangan itulah di sini Tuhan memberikan penghiburan ayat-ayat ini. Jadi latar belakangnya bangsa Israel nantinya akan dalam pembuangan, tetapi di dalam pembuangan itulah di mana Tuhan turut bekerja. Tuhan memberikan penghiburan bagi bangsa Israel. Sekalipun mereka dalam pembuangan, mereka tetap dihibur Tuhan. Bahkan nanti akan disampaikan juga diselamatkan dalam pasal-pasal berikutnya. Tapi kita akan bahas satu ayat ini. Kembali kita ke ayat ini. Ayat ini berkata, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau." Perhatikan kata engkau ya. "Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Engkau itu siapa? Ternyata itu adalah, kita lihat dulu di pasal ayat yang ke-8 dan 9. "Tetapi engkau," ada kata engkau lagi, "hai Israel." Nah, ternyata engkau ini Israel, "hambaku, hai Yakub, yang telah kupilih keturunan Abraham." Perhatikan, keturunan Abraham. "Yang kukasih engkau, yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu,
engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Ternyata engkau di sini adalah Israel. Ternyata engkau di sini adalah Yakub. Engkau di sini adalah keturunan Abraham. Jadi ayat ini disampaikan kepada Israel pada waktu itu ya. Pada Israel yang dalam pembuangan nantinya, itu dalam pembuangan itu disampaikan kepada mereka, kepada keturunan Abraham. Kalau kita aplikasikan saat ini, kita semua keturunan Abraham. Kita lihat dulu di dalam Galatia. Galatia pasal yang ketiga. Ya, kita buka Galatia pasal yang ketiga, ayat yang ke-7. Di sana disampaikan, jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Di sini ditekankan bahwa orang yang beriman itu adalah anak-anak Abraham. Dan saya yakin Bapak Ibu yang ada di rumah atau Bapak Ibu yang menyaksikan video ini, Bapak Ibu yang sungguh-sungguh dan percaya beriman itu pasti dikatakan sebagai anak-anak Abraham. Di ayatnya yang ke-29 di sana dikatakan, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji Allah. Jika engkau milik Kristus, engkau keturunan Abraham. Dan saya yakin saudara dan saya yang percaya Yesus Tuhan Juru Selamat, Kristus itu sang penebus kita, kita ini adalah keturunan Abraham. Jadi ayat ini berlaku juga bagi keturunan Abraham saat ini adalah saudara dan saya. Pada waktu itu keturunan Abraham yang nantinya dalam pembuangan, di sana Tuhan berkata dalam ayat ini, ya, dikatakan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Orang kalau dalam masa pembuangan atau di tempat pembuangan atau di satu tempat yang bukan tempatnya sendiri, ada banyak yang terjadi. Salah satunya ketakutan. Dia ketakutan, ini bukan tempat saya, ini bukan sesuatu yang saya harapkan, yang biasa saya terima, yang biasa saya alami. Jadi saya mesti gimana? Karena ini di tempatnya penjajah. Nah, waktu itu kan nantinya mereka dalam masa pembuangan itu mereka dibuang, bukan di tempatnya sendiri. Mereka takut. Kata takut adalah dia tidak berani. Kata takut adalah dia tidak berani melangkah, dia tidak berani melakukan sesuatu. Makanya dia takut. Bangsa Israel pada di pembuangan merasa takut. Siapa yang menyertai saya? Siapa yang menolong saya jika terjadi seperti ini? Jika di dalam pembuangan kehidupan saya ini sesuatu yang di luar pemikiran saya. Setiap kita pernah mengalami ketakutan. Bangsa Israel mengalami ketakutan karena dia ada di pembuangan. Karena di dalam pembuangan itulah mereka berpikir tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bebas-bebas mereka melakukan di negaranya sendiri. Makanya mereka takut. Setiap kita, jika kita menghadapi sesuatu yang mungkin di luar pemikiran kita, mungkin kondisi COVID yang seperti ini membuat kita takut. Situasi akibat dari COVID, mulai dari pekerjaan, lingkungan, situasi, keadaan keluarga, keadaan apapun, kita menjadi takut. Tetapi Tuhan berkata kepada bangsa Israel di sana dikatakan, janganlah takut. Tuhan tahu kondisi bangsa Israel. Tuhan tahu apa yang terjadi kepada umat Israel. Mereka ketakutan dalam pembuangan, tetapi Tuhan berjanji, engkau tidak boleh takut. Kenapa enggak boleh takut? Di sana dikatakan, sebab aku menyertai engkau. Seseorang dia akan ketakutan jika dia berjalan sendirian. Seseorang akan mengalami ketakutan jika dia merasa aku tidak mampu. Makanya dia ketakutan. Di sini Tuhan berjanji, aku menyertai. Engkau tidak sendiri. Sekalipun kau dalam pembuangan, aku akan menyertai engkau. Sekalipun kau dalam kondisi yang kamu pikir tidak sesuai dengan keadaan saya, tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan, dan bahkan mungkin saya berpikir ini di luar kemampuan saya, Tuhan akan berkata, hei bangsa Israel, engkau tidak boleh takut. Aku menyertai. Aku akan bersama-sama dengan engkau. Aku akan berjalan bersama-sama dengan engkau. Jadi engkau tidak sendirian. Kondisi, situasi dunia, seluruh dunia mengalami ketakutan COVID. Bukan berarti saya menyuruh Bapak Ibu tidak patuh protokol kesehatan. Enggak. Artinya begini, kita tetap melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai warga negara. Melakukan protokol kesehatan, kita tetap lakukan itu. Tetapi jangan sampai kita hidup dalam ketakutan.
ketakutan karena COVID. Artinya kita sampai takut dan kita nggak istilahnya mempunyai kehidupan yang dimana kita terus akhirnya hidup dalam ketakutan karena situasi COVID, pengaruh COVID semuanya. Hello, Tuhan ngomong, jangan engkau takut. Aku menyertai engkau. Situasi, kondisi bisa membuat takut. Di saat ketakutan itu ada dalam diri kita berkata, Tuhan menyertai saya. Sehingga ketakutan itu tidak menguasai hidup kita. Kita lanjutkan ya. Yang pertama, jadi situasi kondisi yang terjadi saat ini tidak akan membuat kita takut, tidak akan membuat kita menyerah, tetapi di sana dikatakan Tuhan menyertai kita. Yang kedua, di sana dikatakan janganlah bimbang sebab aku ini Allah. Bangsa Israel dalam masa pembuangan, di tempat pembuangan, mereka mulai meragukan. Kata bimbang itu kan ragu. Kata bimbang itu mulai kurang percaya. Bangsa Israel mulai bimbang, mulai kurang percaya. Tuhan, engkau di mana? Tuhan, apa yang kau lakukan? Ini loh bangsamu, ini loh umat pilihanmu dalam kondisi di pembuangan. Tuhan, di mana engkau? Tapi Tuhan berkata, jangan bimbang, aku ini Allah. Jadi secara nggak langsung Tuhan begini, kenapa kamu tidak percaya? Percayalah bahwa aku ini Allahmu, aku ini Tuhanmu yang bisa memberikan yang terbaik dalam hidupmu, yang mengetahui rancangan yang terbaik dalam hidupmu, yang mengetahui apa yang akan kuberikan bagimu. Itu adalah sesuatu yang paling baik untuk engkau. Jadi engkau tetap harus percaya kepadaku. Nah, secara nggak langsung Tuhan berkata seperti itu. Dalam masa pembuangan, mungkin bangsa Israel merasa ketakutan. Mungkin bangsa Israel merasa kurang percaya dengan Tuhannya. Sehingga Tuhan berkata, kamu jangan takut, kamu jangan bimbang. Sebab aku ini yang akan menyertai, dan aku ini adalah Tuhan, percayalah kepadaku. Bukan sesuatu yang hanya sekedar istilahnya slogan, aku percaya. Dalam kehidupan kita ada banyak hal yang membuat kita takut. Kita percaya Tuhan beserta. Tetapi ada banyak hal yang membuat kita, dalam tanda kutip, kita mulai meragukan Tuhan. Tuhan, engkau di mana? Dengan kondisi seperti ini, Tuhan, mana tanganmu? Mana uluran tanganmu untuk menolong aku? Saya seringkali ngomong begini, di saat engkau mulai ketakutan, engkau mulai tidak percaya Tuhan, berarti engkau mulai tidak percaya akan kuasanya, kemampuannya. Kita percaya, kita sering menyanyikan Allah peduli, Allah begitu memperhatikan yang terbaik dalam hidup. Kalau engkau dalam kondisi segala sesuatu enak, engkau akan berkata, oh iya, Tuhan menyertai aku, memimpin aku. Tapi pernahkah kita berkata, dalam segala hal, termasuk dalam kondisi seperti ini, engkau tetap percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah. Apapun yang terjadi, dia Allah, dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan aku. Sehingga aku tidak akan pernah bimbang. Jadi, aku tidak akan pernah takut, aku tidak akan pernah bimbang. Selanjutnya dikatakan, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Artinya bahwa Tuhan, dia akan menyatakan dirinya bahwa aku adalah Tuhan dengan perbuatan, dengan tindakan, yaitu pertolongannya. Dia meneguhkan, menyatakan bahwa dia Allah yang dapat dipercaya, dia Allah yang mampu, dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara dengan cara menolong kita. Bangsa Israel dalam pembuangan yang takut itu, bangsa Israel yang merasa kurang percaya itu, bimbang itu, Tuhan ngomong, aku akan meneguhkan engkau dengan memberikan pertolongan. Pada akhirnya bangsa Israel dia kembali ke tanah perjanjian. Dan itu bentuk pertolongan Tuhan. Bukan hanya pada akhirnya, di saat mereka ada di pembuangan sekalipun, mereka juga mengalami pertolongan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Di dalam kondisi yang mungkin unpredictable, yang tidak kita pikirkan, yang mungkin kesesakan sesuatu terjadi, kita tetap tidak takut, kita tetap percaya kepada Tuhan, kita akan melihat bagaimana Tuhan menolong kita. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Sampai saat ini Tuhan tetap tolong. Mungkin Bapak Ibu ada yang menderita atau mengalami COVID, tapi Tuhan tetap tolong. Tuhan tetap beserta.
Bapak Ibu yang mungkin saat ini masih bertahan belum sampai terhinggapi COVID, kan begitu kan? Tuhan sudah menolong, apapun bentuknya Tuhan tetap menolong. Percaya, pertolongan Tuhan yang luar biasa adalah Dia sudah menyelamatkan kita. Dan terakhir sana dikatakan, aku akan memegang engkau dengan tanganku dan membawa kemenangan. Ternyata kita tidak hanya dibiarkan dalam tanda kutip stay terus atau tinggal terus dalam kesesakan, tinggal terus dalam bangsa Israel waktu itu, tinggal terus dalam pembuangan, tetapi Tuhan akan memegang bangsa Israel. Berarti Tuhan yang bergerak, kemudian melawan dalam kemenangan, yaitu keluar dari masa pembuangan. Ingat, semua orang akan mengalami yang namanya masa suram di dalam kehidupannya. Apapun bentuknya, setiap orang berbeda-beda. Tetapi satu hal, di saat kita yakin, kita tidak takut, kita tetap percaya, kita tahu bahwa Tuhan menolong saya, maka pertolongan Tuhan itu tidak hanya setengah-setengah, tetapi Dia akan memegang. Berarti Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang memimpin, Dia akan memegang, terus kemudian membawa kita menang terhadap masalah, menang terhadap situasi dan kondisi yang membuat kita terpuruk, yang membuat kita ketakutan, yang membuat kita seolah-olah tidak percaya. Tetapi itu Tuhan akan angkat dan kita akan melewati jika Tuhan yang memimpin. Lihat, Tuhan memegang, bukan kita yang memegang Tuhan, tetapi Tuhan yang memegang. Jika Tuhan yang memegang, Tuhan lebih kuat daripada kita yang memegang Tuhan, dan akan membawa kemenangan. Artinya, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tetaplah kita tidak takut. Tetaplah kita percaya. Tetaplah engkau tahu bahwa Tuhan menolong kita, dan Tuhan akan memegang kita sampai kepada kemenangan. Terus bertahan, terus percaya kepada Tuhan, terus percaya bahwa Tuhan menolong saya. Mungkin situasi tidak mengenakan, tapi jika engkau tetap setia, jika engkau tetap sebagai anak Abraham, jika engkau tetap sebagai orang percaya kepada Kristus sungguh-sungguh, maka Tuhan akan terus menolong kita dari kemenangan kepada kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Hari ini kami telah belajar firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memimpin terus dalam kehidupan kami, untuk kami tetap percaya, kami tidak takut, kami tidak bimbang, karena Tuhan memegang tangan kami, Tuhan menolong kami dari kemenangan kepada kemenangan. Berkati anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh belajar firman Tuhan, sehingga mereka yang sungguh-sungguh pasti diberkati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.